Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby. Halo semuanya, kali ini saya ingin berbagi tentang rancangan program yang saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah pendidikan sepanjang hayat. Program ini saya rancang khusus untuk memberdayakan ibu rumah tangga penjual nasi kuning, agar mereka dapat mengelola usaha dengan lebih baik dan mandiri. Sebagai mahasiswa semester 1, pengalaman ini memberi saya banyak pelajaran tentang bagaimana pendidikan bisa menjadi alat pemberdayaan masyarakat. Yuk, simak yuk penjelasannya. Nasi kuning adalah salah satu makanan tradisional yang sangat diminati, terutama di pagi hari. Banyak ibu rumah tangga yang menjual nasi kuning sebagai salah satu cara untuk membantu perekonomian keluarga. Tapi, usaha ini punya banyak tantangan. Misalnya, ketika bahan baku utama seperti kunyit tidak tersedia, atau mereka tidak punya sistem pembukaan yang baik untuk mengelola keuangan. Tantangan ini membuat usaha mereka sulit berkembang. Nah, melihat masalah ini, saya merasa perlu nih menciptakan program yang tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan ibu rumah tangga. Program ini menggunakan pendekatan pendidikan sepanjang hayat, di mana peserta bisa belajar kapan saja dan di mana saja tanpa mengganggu tanggung jawab mereka di rumah. Program ini saya beri nama Inovasi Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Penjual Nasi Kuning melalui pendidikan sepanjang hayat. Fokusnya adalah memberikan pelatihan yang sederhana dan praktis, tapi punya dampak besar nih bagi usaha mereka. Nah, jadi program ini memiliki beberapa tujuan utama seperti berikut. Yang pertama, membantu ibu rumah tangga mengelola bahan baku dengan lebih baik, termaksud mencari alternatif jika bahan utama tidak tersedia. Nah, tujuan yang kedua yaitu mengajarkan cara membuat pembukuan sederhana agar pemasukan dan pengeluaran usaha bisa tercatat dengan rapi. Tujuan yang ketiga, memberikan strategi pemasaran sederhana seperti cara mengambil foto produk yang menarik dan promosi lewat WhatsApp. Yang keempat, melatih mereka mengemas produk dengan lebih higienis dan menarik perhatian dan minat pelanggan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan diri mereka agar bisa menjalankan usaha dengan lebih konsisten lagi. Di dalam program ini terdapat beberapa tahap utama. Yang pertama, persiapan. Tahap ini melibatkan observasi dan wawancara untuk memahami masalah utama yang dihadapi oleh ibu rumah tangga penjual nasi kuning. Hasil observasi ini menjadi dasar untuk menyusun materi pelatihan yang sesuai. Yang kedua, ada pelatihan. Nah, pelatihan ini dilakukan dalam beberapa sesi. Yang pertama ada manajemen bahan baku, yang dimana strategi mencari pemasukan alternatif atau bahan pengganti yang tetap menjaga kualitas. Yang kedua ada pembukuan sederhana, di mana kita mengajarkan cara mencatat pemasukan, pengeluaran, dan penghitungan keuntungan usaha. Yang ketiga ada pemasaran sederhana, cara memotret produk, menulis pesan promosi, dan memanfaatkan WhatsApp untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dan yang terakhir ada pengemasan produk. Teknik ini mengajar mengemas nasi kuning agar terlihat lebih menarik, rapi, dan higienis.
Yang ketiga, ada pendampingan. Setelah pelatihan, saya mendampingi peserta untuk memastikan mereka bisa menerapkan apa yang sudah diajarkan. Misalnya, membantu membuat pembukuan pertama mereka atau memberikan saran jika ada kendala pemasaran. Dan tahap yang terakhir ada evaluasi. Di akhir program, saya mengevaluasi keberhasilan program. Misalnya, apakah pembukaan sudah dilakukan dengan benar? Atau apakah ada peningkatan pelanggan setelah menerapkan strategi pemasaran. Di sini, program ini punya manfaat besar, baik untuk peserta seperti ibu rumah tangga maupun untuk saya sebagai mahasiswa. Manfaatnya bagi peserta seperti ibu rumah tangga, yang pertama mereka jadi lebih percaya diri karena memiliki keterampilan baru. Terus pendapatan mereka diharapkan meningkat karena usaha yang lebih terorganisir. Dan yang terakhir, mereka bisa mempertahankan kualitas produk dan menarik lebih banyak pelanggan lagi. Manfaat untuk saya di sini, saya bisa belajar bagaimana menerapkan teori pendidikan sepanjang hayat dalam kehidupan nyata. Dan saya juga mendapat pengalaman langsung nih dalam menganalisis kebutuhan masyarakat dan menciptakan solusi yang relevan. Program ini adalah contoh sederhana bagaimana pendidikan bisa menjadi alat pemberdayaan masyarakat. Saya berharap program ini bisa memberikan dampak positif bagi ibu rumah tangga penjual nasi kuning, sekaligus menjadi inspirasi untuk program pemberdayaan lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga program ini bermanfaat dan bisa menjadi ide untuk inovasi pendidikan di masyarakat kita.